Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bengkel Yuda Buana Channel. Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat, amin. Oke bosku, teman-teman semua, selamat siang. Hari ini kita mau mengecek dan menyervis Mitsubishi 120 PS Ragasa. Untuk mobil ini, mobil saudara kita dari Flamboyan. Ya, mungkin teman-teman bisa mengenali mobil ini ya. Ini ada trouble di engine-nya, keterangan dari Pak supirnya atau pemiliknya kemarin menerangkan ya, ini kurang bertenaga. Jadi tidak tenaganya itu kurang jos. Supirnya atau pemiliknya minta dicekkan dan disetel begitu. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung terus channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung majunya channel ini dengan cara apapun. Saya ucapkan banyak terima kasih. Oke bosku, kita coba dulu ragasanya. Ini datangnya sudah 2 hari ya, 2 hari ini. Kita starter dulu. Untuk mesinnya sudah hidup, untuk hidupnya tidak terlalu sulit ya. Kita naikkan kabinnya. Untuk mesinnya seperti ini. Kita lihat dulu. Ini setelan pumpnya atau nahpurnya sudah digeser satu mata. Ya menurut saya satu mata itu sudah lumayan banyak teman-teman ya. Tetapi untuk mobil ini kurang bertenaga begitu. Untuk kampas koplingnya menurut saya aman, bagus. Kita melihat dari luar, dari forknya atau garpu close-nya itu posisinya masih di tengah, tidak mendorong tidak mengarah ke depan begitu. Kita coba dulu. Kita matikan dulu, sudah sama-sama kita coba ya, kita hidupkan, kita dengar dan kita gas. Untuk suaranya lumayan bagus. Lalu gas-gasannya itu di saat digas ya, menurut saya lumayan bagus juga. Jadi kalau seperti ini, apa penyebabnya kok mesin mobil ini kurang bertenaga? Jadi kita cuci dulu teman-teman ya. Untuk mesinnya kita bersihkan, nanti kita cek celah klepnya. Kalau untuk penyetelan pumpnya nanti juga kita lakukan. Ini sudah digeser satu mata, nggak kelihatan ya lor. Nanti kita lepas dulu baut tali gasnya. Lalu di sini untuk kampas koplingnya menurut saya masih bagus. Kita lihat dari luar, dari garpu close-nya atau forknya ini masih di tengah. Ya biasanya itu kalau sudah mulai tipis itu pasti posisi forknya condong ke depan. Kalau untuk filter solar bawah jangan sampai kelewatan teman-teman ya. Harus kita cek dulu filternya dan juga selang bagian atas ini biasanya itu banyak kotoran yang berhenti di sini atau tertinggal begitu. Jadi menyebabkan sirkulasi solar terhambat atau tidak lancar. Ya bisa juga begitu. Ya ada juga yang aman saja. Lalu di sini untuk mesinnya nanti kita cuci, kita bersihkan
dan kita cek colak klepnya. Kalau untuk setelan pumpnya menurut saya sudah lumayan banyak teman-teman ya, sudah digeser juga, tapi nanti kita cek. Dan juga di sini kita melihat teman-teman dari knalpotnya, kita lihat sebelah kiri. Nah, di sini untuk knalpotnya sudah dipasang fleksibel dan juga dipasang setelan ya. Itu untuk suara desingannya ya, bisa juga untuk platnya terlalu lebar jadi menutup, bisa juga. Oke, inti nanti kita cek juga. Di sini untuk mesinnya sudah kita cuci ala kadarnya teman-teman ya, supaya tidak banyak pasirnya. Lalu kita setel celak klepnya. Ini sudah kita setel top 1 dan top 2 dengan ukuran seperti biasa 0,40 mm. Ini sudah selesai saya setel. Lalu kita lihat dulu untuk filter solarnya. Di sini sudah saya cek ya, itu bagus. Ya, sepertinya untuk mesin mobil ini sudah diservis, penggantian oli dan filter-filternya. Lalu di sini jangan sampai kelewatan ya, kita melepas baut nepel bagian atas, khususnya di tabung filter solar bawah. Itu harus sering kita cek. Contohnya seperti ini. Nah, di sini untuk baut nepelnya, baut solarnya ini kita lepas. Di sini kita lihat kotoran. Ini sampah-sampah. Saya juga heran kok bisa di dalam tangki ada bekas-bekas cat ya, seperti ini. Ini bekas cat nyumpel atau menyumbat di aliran solar, khususnya di sini. Nah, ini ya, di dalam. Jadi ya menurut saya mungkin ya ini mungkin perkiraan saja. Mungkin tangkinya ini pernah dibelah, diganti pelatnya, mungkin pelatnya itu ada catnya ya, saya kira seperti itu. Ataupun pengisian solar di jerigen, jadi sempat masuk kotoran begitu ya. Buat teman-teman, untuk pengisian solar bisa diperhatikan lagi, khususnya yang bagian jerigen ya, pakai jerigen itu jangan sampai kandas ya. Kalau seperti ini lambat laun, kalau misalkan kita lupa mengeceknya, tersumbat, bisa menyebabkan sering masuk angin lalu tidak bertenaga gitu. Oke, kita bersihkan, kita semprot, dan kita pasang lagi. Lalu di sini untuk tutup klepnya kita pasang dan kita lanjutkan penyetelan pumpnya. Kalau untuk baknya ini turun sendiri teman-teman, tadi kita naikkan ya, ini turun sendiri. Kita lanjut. Filter solar sudah aman, bawah dan atas ini bagus semua, sirkulasi solar bagus, dan juga saringan udara juga bagus, sudah kita cek. Tutup klep sudah kita pasang. Kita coba hidupkan dulu. Di sini tadi sudah saya hidupkan teman-teman ya. Ini ada 2 trouble lagi, kita coba dulu ya. Buat teman-teman bisa diperhatikan untuk ragasannya atau kenternya di saat penyetelan, khususnya katup di saluran udara atau di knalpot. Itu jangan asal setel, bisa berbahaya di mesin begitu. Untuk mesinnya sudah hidup. Sebelum kita setel untuk pumpnya, kita coba gas lagi.
Kalau untuk suara mesinnya sudah kering teman-teman ya. Tapi di sini ada 2 trouble lagi. Kita lihat dulu. Yang pertama, ini ada trouble yang sangat besar di saluran udara gas buang atau knalpot. Di sini udara yang keluar serasa terhalang. Bisa teman-teman dengar suaranya. Nah, ini seperti diaktifkan untuk exhaust brake-nya atau jambritnya begitu. Ya, padahal ini tidak aktif ya. Ini free, bagus. Sudah saya cek dan juga katup di tabungnya. Kita ke bawah dulu. Nah, di sini ya. Ini sangat penting diperhatikan untuk penyetelannya, jangan terlalu banyak katupnya, bisa berbahaya, bisa menghalang udara yang keluar begitu, atau sisa pembakaran gas buangnya. Jadi buat ragasa ataupun kenternya bisa berhati-hati, diperhatikan untuk penyetelannya. Rata-rata yang di sini kebanyakan saya kembalikan lagi untuk setelannya. Jadi kalau seperti ini kita buka dulu sambungan knalpotnya dari tengah ke belakang ya, kita turunkan. Buat si bosnya untuk mobilnya ini hari nggak selesai, ini sudah mau mendekati maghrib ya. Jadi mau kita buka dulu knalpotnya, nanti kita lihat. Masalahnya di tengah itu ada fleksibelnya dan ada setelannya, ada katup ditambahi yang menurut saya itu berlebihan. Jadi kita turunkan untuk knalpotnya. Nah, kita matikan dulu. Yang pertama di knalpot itu nanti kita turunkan dan kita lihat. Ya, menurut saya tidak bagus dikarenakan sisa pembakaran atau gas buangnya, udara yang keluar seharusnya plong, ini terhalang di tengah. Jadi buat teman-teman ya hampir merata ya. Ragasa atau kenternya itu penyetelannya terlalu banyak, jadi kita kembalikan lagi. Lalu di sini ada kebocoran udara dari valve-nya, valve dari distributornya atau dinamo cas. Ini di sini ya ada kebocoran, nanti kita buka. Kalau misalkan sudah hilang pernya, springnya, ataupun sudah rusak, kita ganti valve-nya. Kalau valve dinamo casnya itu murah. Oke bosku, kita buka dulu knalpotnya. Perlu diingat lagi buat teman-teman driver, teman-teman saya semua, khususnya penyetelan exhaust brake-nya atau jambritnya di knalpot itu jangan sampai menutup begitu, jangan sampai mendekati nutup, bisa berbahaya di tenaga responsifnya, itu sangat berpengaruh sekali. Jadi ya terkadang teman-teman pingin suara desingannya itu kuat, jadi penyetelannya dibanyakkan. Menurut saya tidak bagus begitu. Oke, kita lanjut dulu. Kita buka knalpotnya dan nanti kita lihat. Semangat terus bos. Kita lanjut di sini. Di sini untuk fleksibelnya sudah kita buka teman-teman ya. Untuk katup yang di exhaust brake-nya ini exhaust brake-nya posisinya lurus bagus. Ini sudah kita kembalikan sedikit tadi ya. Lalu untuk fleksibelnya sudah dibuat katup untuk setelan anginnya seperti ini. Nah, ini sudah dibuatkan. Lalu di sini kita lihat. Wah, sayangnya nggak kelihatan teman-teman ya. Sebentar kita arahkan ke atas. Nah, itu ini hampir menutup ya, sebenarnya tidak terlalu besar, kecil, tapi menurut saya menghalang. Jadi bisa kita luruskan sama persis dengan yang besar ini ya, yang utamanya kita luruskan. Ini kalau nggak kita buka, kita
setel, nanti bisa berbahaya. Oke, untuk fleksibelnya nanti kita luruskan juga. Lalu di sini menurut saya teman-teman ya, untuk saringan knalpotnya, tabungnya ini harus kita buka juga. Harus kita buka. Dan kita ya bisa juga kita ganti kalau ada biaya. Kalau tidak ada biaya, kita belah, kita gerinda. Lalu dalamnya kita bersihkan ataupun kita buat sekatnya ya. Ataupun kita sekatnya kita buang. Intinya jangan terlalu berat untuk bagian dalamnya. Oke, kita telepon dulu pemiliknya untuk saringan knalpotnya ini mau diganti atau kita belah sendiri. Kita lanjut pagi hari untuk ragasannya teman-teman. Ini kita lanjutkan hari Jumat pagi ya. Tadi malam kita meluruskan dari katup fleksibelnya, tambahan skipnya ya, di bagian exhaust brake-nya ini juga sudah kita luruskan ya. Di sini saya mau berbagi sedikit buat teman-teman saya semua ya, khususnya pemilik kendaraan yang memakai exhaust brake begitu. Kalau misalkan kita penyetelan exhaust brake-nya terlalu berlebihan, menurut saya itu tidak bagus teman-teman. Ya, kita jangan mengharap atau mengandalkan suara desingan dari fleksibel. Jadi menurut saya tidak bagus. Kalau bisa di setel dari standarnya itu dibuka sedikit lagi. Dari standarnya itu dibuka sedikit saja. Ya terkadang begini teman-teman. Untuk penyetelan bautnya ini ya, biasanya itu baut sepolonya itu diganti dengan yang lebih panjang demi mendapatkan suara fleksibelnya, desingannya begitu. Tetapi lambat laun jika berlebihan itu bisa menyebabkan mesin mobil kita cepat rusak. Masalahnya kan apa? Sirkulasi udara yang keluar itu seharusnya plong terhalang. Jadi tidak bagus teman-teman. Mesin cepat rusak dan juga tidak bertenaga. Apalagi mobil sudah usia, ya sebaiknya penyetelannya sedikit saja. Ini sudah kita luruskan, yang tengah juga sini tambahannya sudah kita luruskan. Lalu di sini kita ada tambahan lagi tabung knalpotnya atau saringannya ini ya. Ini kita belah. Tadi malam saya belah, bisa dilihat ini. Ini kita las. Di sini untuk saringan knalpot ini ada 1, 2, 3 sub ya, 3 ruang. Jadi menurut saya sudah seharusnya, masalahnya sudah banyak tersumbat ya, kerak-kerak atau sisa karbonnya yang berlebihan. Jadi saya kurangi 1 ruas. Ini 1, 2, 3 kita kurangi 1, jadi tinggal 2 ruas supaya sirkulasi udara yang keluar hasil pembakaran atau gas buangnya ya itu ringan, tidak terhalang. Lalu di sini teman-teman yang ada kebocoran angin ya dari blower remnya, di sini ini valve-nya sudah saya ganti. Nah ini untuk contohnya seperti ini yang lama. Ini sudah bocor, tidak nahan lagi, jadi harus kita ganti. Kalau tidak kita ganti teman-teman ya, biasanya itu pagi hari ataupun sudah berhenti lama, itu untuk remnya, pedal remnya dipijak itu keras. Jadi tentunya kalau misalkan pedal remnya dipijak itu keras, biasanya ada kebocoran udara dari selangnya, dari valve-nya ataupun dari tabungnya. Yang sini. Ini. Dan di sini juga bisa kita lihat ya, ini ada bekas tambahan juga. Ya, bisa jadi untuk angin remnya ataupun klaksonnya. Kalau klakson kayaknya tidak mungkin. Mungkin itu untuk selang rem juga. Itu dilepas. Oke bosku, ini untuk anginnya sudah bagus, sudah kita ganti valve-nya. Kita lihat setelan pumpnya.
Di sini untuk setelan pumpnya kita buat tidak banyak teman-teman ya. Kalau nahpurnya tidak kita geser, masih tetap semula satu garis. Lalu untuk baut setelan minyaknya, baut adjusternya ini ya, ini kita keluarkan sedikit, satu putaran kita kurangi. Oke, ini belum kita cuci ya, kita coba dulu kita hidupkan ya. Ini saya juga sendirian dikarenakan hari Jumat. Kita coba dulu starter. Ya, untuk mesinnya sudah hidup. Nah, di sini teman-teman ya, itu awalnya datang kemarin itu kita ginikan untuk udaranya itu tidak lancar, tidak kuat begitu, jadi terhalang di tengah. Kalau kali ini sudah kencang angin yang keluar. Ya begini teman-teman ya. Ya menurut saya kalau udara yang keluar tidak lancar, terhalang, tentunya tenaga mesin mobil kita serasa berkurang. Begitu. Ini sudah kencang. Kalau awalnya ini tidak kencang teman-teman. Ya mudah-mudahan aman dan lancar. Sudah kita gas ya, dan kita lihat gas buangnya tidak terlalu banyak sekali ya. Kalau untuk gas-gasannya sudah serasa plong dikarenakan knalpotnya itu sudah kita benarkan, jadi tidak nahan lagi. Kita matikan dulu. Sudah sama kita coba ya, dan kita gas, itu serasa ringan, enteng, plong untuk gas-gasannya. Menurut saya awalnya ya, dikarenakan sirkulasi atau knalpotnya yang kurang bagus, jadi bisa menyebabkan mesin mobil ini serasa kurang bertenaga. Oke bosku, kita pasang kembali untuk mur bagian luarnya. Kalau untuk pumpnya ini untuk governornya ya, ini tidak kita otak-atik. Menurut saya sudah cukup, tapi nanti kita coba buat jalan. Jika serasa kurang, nanti kita bisa tambahi satu klek untuk mur dari spring governornya. Untuk tenaganya masih kurang sedikit lagi, jadi terpaksa kita melepas dari tutup samping ini. Kita masukkan satu klek untuk mur dari spring governornya. Kita lihat dulu. Di sini ada trouble lagi teman-teman. Di sini ada yang kurang bagus teman-teman ya. Ya berhubung waktu nggak kelihatan ya. Nah ini untuk dampernya sudah oblak. Mohon maaf untuk governornya. Ini sudah oblak. Sebentar, bisa dilihat teman-teman ya, ini oblak ini. Nah ini oblak sangat parah, mungkin teman-teman bisa melihatnya ya. Nah ini lur, sebentar kita dekatkan lagi. Nggak kelihatan ya. Kita kasih penerang dulu. Nah ini teman-teman ya, ini oblak parah. Nah ini
Jadi kalau seperti ini menurut saya kalau bisa cepat diatasi, dibongkar pumpnya semua ataupun bagian belakang saja begitu. Bisa kita ganti dampernya dan juga loncengnya. Ya biasanya itu kalau 120 PS itu merebetnya teman-teman, serasa pincang, merebet itu biasanya di ragasa. Jadi trouble seperti itu terjadi dari dampernya, springnya, dan juga lonceng. Ya, intinya bagian belakang pump. Oke, di sini sudah kita masukkan satu klek, kita pasang kembali penutupnya. Ya di sini untuk sekelas ragasa teman-teman ya, 120 PS ataupun 100 PS untuk penambahan tenaga itu bisa kita sesuaikan. Kita cek celah klepnya ya, diusahakan jangan terlalu rapat ataupun jangan terlalu longgar. Lalu untuk nahpurnya seandainya sudah digeser satu mata masih kurang juga tenaganya, kita bisa masukkan satu klek ataupun dua klek begitu. Biasanya kalau mur dari spring governor-nya kita masukkan dua klek, itu biasanya di jalan yang sangat parah sekali. Jadi untuk mesin membutuhkan tenaga yang kuat. Kalau misalkan jalan biasa, menurut saya di setel standar saja itu sudah cukup. Ya buat teman-teman untuk ragasanya atau umplungnya, jika kurang bertenaga bisa diperhatikan, dilihat untuk nahpurnya posisi pumpnya sudah digeser atau belum. Kalau belum masih sejajar, bisa dinaikkan setengah ataupun satu garis begitu. Masih kurang juga bisa kita masukkan satu klek ataupun dua klek dari mur spring governor-nya. Ya menurut saya sudah cukup. Kalau untuk setelah minyaknya bisa kita sesuaikan dengan gas buangnya atau asapnya. Kita coba hidupkan lagi. Ya alhamdulillah untuk penyetelan dari 120 PS ragasanya sudah selesai. Ini mau kita lanjutkan lain waktu. Ini ada trouble di belakang pumpnya, itu harus dibuka. Tadi saya cek dampernya itu sudah aus sangat parah. Kalau misalkan kita buka ini hari tidak sempat teman-teman ya. Ini juga hari Jumat, mobilnya besok pagi Sabtu mau kerja. Jadi untuk perbaikan pumpnya kita sambung lain waktu, dan nanti kita lihat lagi, kita buat videonya. Ya, mudah-mudahan cara sederhana ini, info sedikit ini yang saya bagikan, banyak sedikitnya bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih buat dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus bos. Terima kasih. Selamat siang.